Pengen tahu cara upgrade router gratis? Jangan kemana-mana, Bre. Dari sejak pertama dulu saya ngerasain ganti router, sampai hari ini langsung nggak bisa berhenti. Dalam arti, saya seneng banget nyobain router baru, terus kecepatannya segini, kecepatannya segitu gitu ya. Karena ternyata kalau saya dulu nggak ganti router, saya nggak tahu kalau kecepatan internet saya itu nggak bisa maksimal. Jadi internet lemot yang selama ini saya alami bukan kesalahan providernya, tapi kesalahan routernya. Iya, kesalahan provider juga sih, karena routernya kan gratis dari providernya. Yang ternyata dia nggak mampu menghantarkan bandwidth yang ya udah dikasih dari mereka. Bandwidthnya udah ditentukan, routernya dari mereka ternyata nggak sanggup nganterin sampai 100%. Seperti contohnya router yang saya pakai di sini, dari provider dikasih ZTE F6600P yang secara spek terlihat cakep. 4 antena Wi-Fi 6 AX3000 yang udah punya band 5 GHz. Sayangnya, saya nggak tahu harganya berapa karena di marketplace nggak ada. Tapi dari bentuknya kemungkinan sekitar 300 ribuan kali ya. Dimana ternyata yang mereka kasih tadi masih nggak cukup, Bre. Pantesan aja komplain terus-terusan ke CS-nya nggak pernah beres. Karena yang salah bukan jaringannya, tapi routernya. Tinggal kalau mau upgrade router harus yang kayak gimana nih? Soalnya tadi harga diperkirakan 300 ribu. Apakah kalau upgrade ke 600 ribu udah cukup? Atau harus yang lebih mahal lagi? Kalau kemarin saya langsung cobain pakai router yang overkill 14 juta. Nggak perlu ya. Di sini saya cobain yang jauh lebih murah. Ini yang ada di sini. Ini adalah Asus RT AX53U yang harganya sekitar 1 jutaan. Secara fisik terlihat hampir sama dengan ZTE F6600P yang saya dapat gratis dari provider. Dilihat sekilas speknya juga kayak nggak jauh beda. Malahan ZTE kelihatan lebih bagus. Sama-sama Wi-Fi 6 dan udah punya band 5 GHz, tapi si ZTE tertulis AX3000, sedangkan Asus RT AX53U ini cuma AX1800. Jadi secara teori bandwidthnya malah lebih gede ZTE. Tapi di ZTE berhenti sampai di situ. Sedangkan Asus nulis fitur lain di speknya seperti MU-MIMO, OFDMA 1024 cam, terus jadi lengkapi 1 port WAN dan 3 port gigabit LAN, serta ada 1 port USB 2 untuk kamu yang koneksi internetnya pakai modem USB. Perbedaan berikutnya adalah software kontrolnya yang jelas. Punya Asus jauh lebih bagus dan lebih komplit. Termasuk di dalamnya ada fitur security dan parental control yang lebih canggih. Terus gimana bagian gratisnya, Bang? Sabar, Bre. Saya kasih tunjuk dulu hasil tes internet speednya. Sebelumnya waktu pakai router 14 juta itu saya baru tahu nih kalau ternyata internet saya speednya 300 Mbps lebih. Jadi sebelum saya tes waktu itu saya taunya internet saya 100 Mbps dan nggak pernah dapat 100, mungkin 70 80-an gitu lah ya, dan saya pikir ya udahlah wajar. Sampai sini mungkin kamu akan bilang, Bohong lu, Bang, masa lu nggak tahu kalau internetnya 300? Gimana sih langganannya gimana? ya sebenarnya saya langganannya cuma 100. Jadi 300-nya itu adalah hasil upgrade gratis dari provider karena ada loyalty program atau sejenisnya gitu lah ya. Karena udah lama langganan jadi di-upgrade tanpa saya dikasih tahu. Jadi akhirnya baru ketahuan setelah upgrade router. Nah, sekarang kita tes pakai router yang lebih murah dibandingkan dengan router bawaan providernya. Saya mulai dari SSID TNT. Ini adalah band 2,4 GHz dari router ZTE bawaan. Kita start tesnya. Dan inilah hasilnya, 70 Mbps down dan 31 Mbps up dari yang setahu saya 100 ya. Sekarang saya ganti paket TNT 5G, band 5 GHz dari router ZTE. Sinyalnya nggak full seperti 2,4 GHz karena 5 GHz walaupun lebih kencang tapi jangkauannya lebih pendek dan penetrasi ke penghalang lebih buruk. Dan PC saya jaraknya sekitar 7 meter dari router serta terhalang satu tembok. Kita jalanin lagi tesnya dan hasilnya lebih jelek, Bre. 55 Mbps down dan 11,6 Mbps up. Sekarang kita pakai SSID Asus RT AX53U 2,4 GHz. Kita jalanin tesnya. Dan ternyata speednya langsung melonjak jauh banget. 157 Mbps down, 3 kali lipat lebih kencang dibandingin ZTE 5 GHz. Dan 94 Mbps up, hampir 9 kali lipat lebih kencang dibandingin 5 GHz-nya ZTE. Sekarang kita ganti lagi pakai Asus RT AX53U tapi yang 5 GHz. Terlihat sama, sinyalnya nggak penuh, berarti kedua router ini punya kekuatan antena yang hampir sama. Tapi gimana hasil tesnya? Kita langsung jalanin.
ternyata lebih kenceng lagi, hampir 200 Mbps average up dan 95 Mbps down. Terakhir, sebagai pembanding, saya tes pakai router harian saya, Asus ROG Rapture GT6 yang masih Wi-Fi 6 juga. SSID-nya GT6. Kita jalanin tesnya dan terlihat seperti yang saya bilang di awal, internetnya ternyata bisa jalan 300 Mbps lebih untuk download speed. Jadi ternyata router 1 jutaan untuk koneksi saya yang 300 Mbps masih nggak cukup, bre. Sebagai catatan, pengujian kecepatan ini tadi dilakukan dalam kondisi saya doang yang ngetes. Jadi udah dikondisikan semuanya, nggak ada yang aktif pakai internet, nggak ada yang download, nggak ada yang pakai bandwidth banyak gitu ya. Jadi dipastikan hanya saya yang ngetes doang. Dan hasilnya seperti udah kamu lihat tadi. Dari beberapa router yang udah saya tes, tadi yang ROG Rapture GT6 sama yang Rapture GT BE19000EA yang 14 jutaan. Kalau yang GT6 tadi harganya sekitar 10 jutaan tapi dapat 2, bre. Nah, dua-duanya ini bisa ngasih saya bandwidth yang seharusnya 300 Mbps lebih. Tinggal apa iya kalau mau upgrade router harus yang 14 juta atau yang 10 juta tadi. Karena yang 1 juta aja masih nggak cukup loh ya. Ya kemungkinan sih kalau ngelihat dia bisa ngasih 200 Mbps berarti harusnya router 2 juta 3 jutaan baru bisa cukup untuk saya pakai di sini. Biar saya nggak rugi bayar internet bulanannya. Tinggal kalau kembali ke judulnya dan yang saya sebutin di awal tadi, gimana caranya bisa upgrade router gratis? Kita lihat dulu, ini adalah daftar harga paket internet salah satu provider di sini. Paket 200 Mbps, harganya 490.000 per bulan. Nggak ada yang 300, jadi kita asumsikan aja yang 300 sekitar 650.000 kali ya. Di sini kita lihat yang 50 Mbps, langganannya 230.000. Nah, ceritanya waktu di sini masih 100 Mbps, itu dapat routernya cuma yang antenanya 2, bre. Tapi setelah upgrade ke 300, baru sama providernya diganti jadi yang antena 4, yang ternyata masih belum cukup juga. Nah, dengan router bawaan tadi yang 4 antena, itu saya dapat kecepatan antara 50 sampai 70 Mbps. Dari yang seharusnya lebih dari 300. Jadi di sini tiap bulan saya rugi, kalau dihitung dengan tabel harga tadi, sekitar 400 ribuan. Tanpa saya sadari, setiap bulan saya rugi 400 ribu, bre. Dengan ganti router ke yang 1 juta ini, speednya bisa naik jadi 200 Mbps. Itu langganannya tadi sekitar 490 ribu. Jadi kerugian saya berkurang jadi kurang lebih 200 ribuan aja. Nah, disinilah kita ngitung gratisnya, bre. Jadi kalau nggak ganti router, tiap bulan rugi 400 ribu. Ganti ke yang 1 juta, ruginya cuma 200 ribu. Jadi bisa menghemat 200 ribu rupiah setiap bulan. Dimana kalau dikumpulin sampai 5 bulan, berarti uang yang seharusnya terbuang karena kita nggak sadar internetnya lambat, udah bisa dipakai buat beli router 1 juta. Gratis itu namanya, bre. Tinggal untuk kasus saya, berarti saya nggak bisa beli yang kayak ginian. Harus beli yang lebih mahal sedikit lagi. Dan router Asus RT AX53O ini berarti tidak cocok untuk kamu yang punya koneksi internet dengan kecepatan lebih dari 200 Mbps. Kalau kurang dari itu silakan upgrade pakai yang ini, masih worth it. Tapi kalau kecepatannya lebih dari itu berarti harus pakai router yang lebih bagus. Seberapa bagus? Semoga aja nggak harus yang 10 juta atau 14 juta. Karena habis ini saya akan coba ngetes pakai router yang harganya 3 jutaan. Asus ROG Strix GSBE7200X. Router ROG Strix pertama yang harusnya sih udah cukup buat internet yang 300 Mbps. Tungguin videonya.